Nah, di pagi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materinya kita akan mengulang materi yang kemarin ya, Nak, agar untuk anak-anak Ibu bisa lebih memahami materi kita di pagi hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar yang nama taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik. Nah, untuk anak-anak Ibu, di pagi hari ini kita akan mengulang pembelajaran kita yang kemarin ya, Nak. Nah, yang pertama, taksiran bawah. Masih ingat ya, Nak, taksiran bawah atau rendah. Nah, ditaksir ke bawah. Jadi, taksiran bawah ini angka depannya tetap ya, Nak, angka depan. Nah, angka depannya yang mana? Ini contohnya 34. 3 ini merupakan angka depan dan 4 ini merupakan angka belakang. Nah, jadi setiap soal, apabila soalnya diminta untuk taksiran bawah, apabila soalnya disuruh untuk mencari taksiran ke bawah, maka angka depannya tetap. Nah, angka depannya ini, 3-nya ini tetap. Dan 4-nya ini akan berganti menjadi angka 0. Ya, nah, angka 0. Jadi, ini contohnya 34. 3, angka depannya tetap ya, Nak, 3. Dan 4-nya ini diganti dengan 0 ya, karena ke bawah ya, Nak, karena yang diminta soalnya ke bawah, taksiran ke bawah. Menjadi 30 ditambah 45. Nah, angka depannya ini adalah 4. 4-nya ini tetap ya, Nak, dan 5-nya berubah menjadi 0, menjadi 40. Nah, sama dengan 30 ditambah 40 berapa, Nak? 70 hasilnya. Nah, gitu ya, Nak. Apabila soalnya yang diminta taksiran bawah ya, Nak. Nah, selanjutnya 267 ditambah 351. Nah, angka depannya yang mana, Nak? Angka depannya adalah 2. Angka depannya 2 ya, Nak. 2 dan 67 ini berubah menjadi 0 ya, Nak. Berubah jadi 0, berarti 200. Ditambah 3 ini tetap ya, Nak. 3 ini adalah angka yang di depan, 3 ini tetap, dan 1 ini diubah menjadi angka 00, menjadi 300. Nah, hasilnya adalah berapa, Nak? Hasilnya adalah 500. Nah, selanjutnya 727 ditambah 524 ditaksirkan ke bawah. Hasilnya adalah 7 ini tetap dan 27 ini berubah menjadi 0. Hasilnya adalah 700 ditambah 5 ini tetap ya, Nak, angka depan, 500. Nah, hasilnya 700 ditambah 500 hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 1.200. Nah, hasilnya adalah 1.200. Nah, selanjutnya 3.565. Nah, 3.565. Kita lihat angka depannya angka berapa? Angka 3. Nah, angka 3. Angka depannya tetap ya, Nak, tetap. 565 berubah menjadi 0. Hasilnya jadi 0-nya ada berapa? 3. Ini ada berapa angka? Di depan ada berapa? 1, 2, 3. Di depan angka 3 ini ada 3. Jadi 0-nya ada 3. Hasilnya adalah 3.000 ditambah 2, angka depannya 2. Ada 3 di depan angka 2 ini ya, Nah, hasilnya jadi 2.000. 311 ini berubah menjadi 0 ya, Nah. Hasilnya sama dengan 5.000. Nah, selanjutnya 9.724. Nah, 9-nya tetap dan 724 berubah menjadi 0 ditambah 7.678. 7-nya tetap, 678-nya berubah menjadi 0. Nah, hasilnya 9.000 tambah 7.000 hasilnya adalah 1.600. Nah, ini anak apabila soalnya adalah menaksirkan taksiran ke bawah ya, Nak, maka angka depannya tetap dan angka di belakangnya berubah menjadi 0 seperti ini ya, Nak. Nah, paham kan, Nak? Mudah kan, Nak? Nah, untuk selanjutnya yaitu taksiran atas atau tinggi. Nah, ini ditaksir ke atas atau angka depannya ditambah 1. Nah, ini 34. Ini merupakan angka depan 3-nya dan angka belakangnya adalah 4. Nah, yang dikatakan taksiran atas tersebut adalah angka depan ditambah 1. Nah, angka depannya yang mana, Nah? Angka depannya adalah 3. Ya, Nak, 3. Berarti setiap angka depan itu selalu ditambah 1 apabila soalnya diminta
taksiran ke atas ya nak, apabila diminta soalnya taksiran atas atau tinggi. Nah, angka depannya berapa? 3. Angka belakangnya 4. Nah, berarti 3 ini ditambah 1 ya nak, ditambah 1. Hasilnya adalah 40 ditambah 4 ini ditambah 1, 50. Sama dengan berapa? Hasilnya adalah 90. Nah, selanjutnya 267. Angka depannya berapa? Angka depannya adalah 2. Nah, 2 ini ditambah 1. Hasilnya berapa? 3. Berarti hasilnya 300 ditambah 351. Angka depannya adalah 3. 3 tambah 1 berapa nak? 4. Hasilnya adalah 400. Sama dengan 300 tambah 400 hasilnya 700. Nah, selanjutnya 727. Angka depannya adalah 7. 7 ini ditambah 1. Hasilnya berapa? 800. 800. Ditambah 524. Nah, 5 ini angka depannya ditambah 1 ya nak. Hasilnya 600. Nah, 800 ditambah 600. Hasilnya adalah 1400. Nah, selanjutnya 3565. Angka depannya berapa? Nah, angka depannya adalah 3. Nah, 3 ini kita tambah 1, hasilnya jadi 4000. Ditambah 2311 ini 2-nya ditambah 1 ya nak, hasilnya jadi 3. 2 tambah 1, 3. Jadi 3000. Nah, 4000 ditambah 3000 hasilnya berapa? 7000. Nah, selanjutnya 9724. Nah, 9 ini kita tambah 1, hasilnya berapa nak? Hasilnya 10. Berarti hasilnya 10.000 ditambah 7.000 ini ditambah 1, hasilnya 8.000. Nah, sama dengan berapa nak? Menjadi 18.000. Nah, ini merupakan contoh untuk mencari taksiran ke atas ya nak, apabila soal yang diminta itu adalah menaksirkan ke atas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas yang namanya taksiran terbaik. Nah, ini yang kemarin sudah Ibu katakan, ini taksiran terbaik ini adalah soal yang sering keluar pada saat ujian bulanan, ujian UTS maupun ujian semester ya nak. Nah, sebelum kita membahas yang namanya taksiran bawah, kita harus mengenal ini dulu ya nak. Ini contoh 1999. Nah, 9 yang ini merupakan satuan dan 9 yang ini adalah, nah yang 9, 2, 3 di belakang koma ini merupakan puluhan. Nah, ini merupakan ratusan dan 1 ini merupakan ribuan. Nah, kita buat lagi 9.724. Nah, 9.724. 4 ini merupakan satuan dan 2 ini merupakan puluhan ya nak. 7 ini merupakan ratusan dan 9 ini merupakan ribuan. 9.724 ya nak. Ini harus kamu pahami dulu ya nak. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya taksiran terbaik. Nah, sebelum kita membahas taksiran terbaik, kamu harus memahami ini dulu ya nak. Nah, yang pertama angka. Apabila kamu menemukan angka 0, 1, 2, 3, 4, maka angkanya dibulatkan ke bawah atau tetap. Nah, sebaliknya apabila kamu menemukan angka 5, 6, 7, 8, 9, maka angka tersebut kamu bulatkan ke atas atau kamu tambah 1. Nah, contoh yang pertama kita akan mencari taksirlah ke puluhan terdekat. Nah, taksirlah ke puluhan terdekat, yang diminta ke puluhan ya nak. Ini ada ke puluhan, ke ratusan, ke ribuan. Makanya kamu harus memahami ini dulu ya nak. Ini mana satuan, mana puluhan, ratusan, dan ribuan ya nak. Nah, yang diminta ini adalah taksiran ke puluhan terdekat. Maka pada saat kamu menaksirkan ke puluhan terdekat, kamu harus memperhatikan satuannya ya nak, satuannya. Karena satuannya itulah yang menentukan angka itu dibulatkan ke atas atau ke bawah ya nak. Nah, contoh yang pertama 34 ditambah 45. Nah, 34. Angka depannya berapa? Angka depannya adalah 3. Satuannya, angka satuannya berapa nak? Nah, angka satuannya adalah 4. Ingat ya nak, mana satuan dan mana puluhan. Satuannya adalah 4. Nah, 4 ini yang menentukan angka itu tetap atau naik ke atas. Nah, ini adalah 4. Kita lihat, apabila angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angkanya dibulatkan ke bawah atau tetap. Nah, berarti
34. Berarti tiganya ini tetap ya nak, tiganya angka depannya itu tetap ya nak, angka depannya tetap. Yang kita cari, yang kita perhatikan adalah satuannya 4, berarti angkanya tetap, berarti hasilnya adalah 0. Nah, ditambah 45, kita lihat angka satuannya adalah 5. Kita lihat apabila angkanya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas ditambah 1, maka angka depannya ditambah 1, berarti menjadi 50 ya nak. Nah, angka depannya angka depannya adalah 4. Angka depannya ditambah 1 ya nak, apabila satuannya itu adalah 5, 6, 7, 8, dan 9 ya nak. Berarti 30 tambah 50 hasilnya adalah 80. Nah, selanjutnya contoh yang kedua 727. Nah, ini agak sulit ya nak, tapi harus kamu pahami dulu. Apabila kamu paham yang diminta itu adalah satuannya, yang diminta itu adalah puluhan, taksirlah ke puluhan, maka harus kamu perhatikan satuannya. Nah, makanya kamu harus paham yang ini tadi ya nak, mana satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kamu sudah paham mana satuannya adalah 7, maka angka depannya adalah 2 ya nak, angka depannya adalah 2, hasilnya menjadi 700. Nah, 7 angka yang dicari adalah, yang kamu perhatikan adalah satuannya kita lihat berapa? 7. Nah, di sini 5, 6, di sini ada 7, maka angkanya kamu bulatkan ke atas. Nah, 7 ini kamu bulatkan ke atas. Jadi yang ditambah 1 yang mana? Angka depannya, angka depan dari satuan tersebut ya nak. Ini satuan, maka angka depannya adalah 2 ya nak, 2. Maka yang ditambah 1 itu adalah 2. Hasilnya adalah 730. Maka hasilnya 730. Nah, begitu juga dengan 524. Nah, satuannya itu adalah angka 4. Nah, angka 4 ini merupakan angka satuan. Nah, angka depannya berarti 2 ya nak, 2. Nah, jadi hasilnya adalah ini kita lihat 4, maka tetap ya nak, hasil apanya, angkanya tetap. Jadi hasilnya 520 sama dengan, nah 730 ditambah 520 hasilnya berapa nak? Hasilnya berarti 1250 ya nak hasilnya. Nah, apabila yang diminta taksirlah ke puluhan terdekat, maka yang harus kamu perhatikan adalah satuannya ya nak, satuannya. Nah, selanjutnya adalah taksirlah ke ratusan terdekat, maka yang harus kamu perhatikan adalah puluhannya ya nak. Nah, contoh 734. Nah, di sini puluhannya angka berapa? Angka 3 ya nak. Angka 3 dan 4 ini merupakan satuan ya nak. Nah, kita tulis satuan itu merupakan angka 4 dan puluhan itu merupakan angka 3 ya nak. Nah, untuk menentukan taksirlah ke ratusan, maka yang harus kamu perhatikan adalah puluhannya. Puluhannya angka berapa? Puluhannya angka 3. Nah, puluhannya itu merupakan angka 3. Jadi, kita lihat angka 3. Di sini angka 3, maka angkanya dibulatkan ke bawah atau tetap. Nah, di sini angka depannya adalah 7. Nah, kita lihat 7, berarti 7 ini angka depannya kita tambah 1 ya nak, kita tambah 1, hasilnya menjadi 800. Nah, selanjutnya 875, puluhannya angka 7. Puluhannya angka 7, kita lihat di sini ada 7, maka dibulatkan ke atas. Maka dibulatkan ditambah 1. Maka angka depannya kita tambah 1. Angka depannya berapa? Angka depannya adalah 8. Nah, 8 ditambah 1 hasilnya berapa? 9. Dan 75 ini berubah menjadi 0 ya nak. Jadi hasilnya 900. Nah, 800 ditambah 900 hasilnya adalah 1700. Nah, paham kan nak? Nah, ini ada contoh kedua. Di sini angkanya 4797. Nah, di sini yang kita lihat adalah puluhan. Puluhannya yang mana? Puluhannya 7 ini merupakan satuan, 9 ini merupakan puluhan, 7 ini merupakan ratusan, dan 4 ini merupakan ribuan. Nah, yang kita lihat adalah angka puluhan. Puluhannya berapa? Puluhannya adalah 9. Nah, puluhan. Nah, di sini kita lihat puluhannya 9. Nah, kita lihat 9. Maka angka depannya ditambah 1. Nah, angka depannya berapa? Angka depannya adalah 7. Angka depan. Nah, angka depannya merupakan 7 ya nak. Jadi hasilnya adalah 4800. Nah, 7 ini angka depannya ditambah 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Jadi 4 ini tetap, 7 ditambah 1 hasilnya 8, dan 97 ini berubah menjadi 0. Jadi hasilnya 4800 dikurang
1524. Kita bulatkan. Angka puluhannya berapa? Angka 2. Dan angka depannya adalah angka 5. Nah, angka 2 kita lihat. Tetap ya, Nak. Nah, berarti angka depannya tetap tidak ditambah. Jadi hasilnya 1500. Nah, 4800 dikurang 1500. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya adalah 3300. Nah, itu adalah untuk mencari taksiran ke keratusan ya, Nak. Yang kamu perhatikan adalah puluhannya. Nah, selanjutnya, taksirlah ke ribuan terdekat. Maka yang harus kamu perhatikan adalah ratusannya ya. Apabila soalnya yang diminta taksir ke ribuan, maka yang kamu perhatikan adalah ratusannya. Nah, contoh 2734. Nah, di sini angka ratusannya berapa? 4 ini satuan, 3 puluhan, 7 ratusan. Maka yang kita lihat adalah angka 7 ya, Nah, angka 7. Nah, angka 7. Angka 7-nya berapa? Angka 7, angka ratusannya adalah 7, berarti ditambah 1 angka depannya ya. Nah, angka depannya merupakan 2. Nah, ini adalah ratusan. Dan ini angka depannya. Maka hasilnya adalah berapa? Yang ratusan, berarti angka depannya ditambah 1, berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Dan ini berubah menjadi 0, jadi hasilnya 3000 ditambah. Nah, ini adalah 1 angka ratusannya. Nah, 1, kita lihat 1 tetap angkanya ya, Nak, berarti angka depannya tetap, berarti hasilnya 5000. 5-nya tetap ya, Nak, karena angka ratusannya 1 ya. Jadi 3000 tambah 5000 hasilnya 8000. Nah, selanjutnya 64397. Nah, ini kita lihat angka ratusannya berapa? Angka 3. Angka depannya 2. Angka depannya 4 ya, Nak, salah tadi. Nah, kita lihat ratusannya 3. Nah, berarti tetap ya, Nak, 3. Dan angka depannya 4 ya, Nak, berarti hasilnya 600. 4-nya berarti tetap ya, 64.000. 397 tadi berubah menjadi 0 dan dikurang 13.524. Nah, angka ratusannya adalah 5, angka depannya adalah 3. Jadi hasilnya, nah ini 5, berarti ditambah 1 angka depannya. Nah, jadi hasilnya 1003. Ini 3 tambah 1 berapa? 4. Hasilnya 1400. Jadi hasilnya berapa, Nak? 64.000 ditambah 1400. Jadi hasilnya berapa? 62.600. Nah, seperti inilah cara mencari taksiran terbaik. Nah, ini ada soal mandiri kamu di rumah, ada tugas 1-3. Nah, yang pertama, taksiran ke bawah, taksiran ke atas, dan taksiran terbaik ke puluhan. Nah, taksiran terbaik ke puluhan, maka ini ya, Nak, taksiran terbaik ke puluhan. Maka ini yang harus kamu perhatikan adalah puluhannya ya, Nak, puluhannya, agar kamu bisa menentukan taksiran terbaiknya. Nah,